Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu diberkahi dalam hidupnya, diberikan rezeki yang barokah dan disehatkan badannya sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Untuk kali ini, di video ini saya ingin menyampaikan satu judul atau satu materi dengan judul ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan membekalinya dengan hati agar tunduk dan patuh kepadanya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik hati suci yang tiada noda dan kesalahan, kepada para anggota keluarganya, dan seluruh umatnya yang berhati mulia. Pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan pembahasan tentang ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menciptakan manusia di bumi ini hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan segala peribadatan dan pengabdian hanya kepada Sang Khalik Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah telah menegaskan bahwa manusia hanya diciptakan untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Segala bentuk pengabdian dan tata cara peribadatan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Segala bentuk peribadatan dan sesembahan yang ditujukan kepada selain Allah maka batal dan rusak dan tidak akan membawa manfaat atau mudarat. Sekali lagi Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Menjalankan agama dengan lurus adalah jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan karena mengerjakan amalan ibadah tanpa tuntunan. Maka dari itu Allah sama sekali tidak mentolerir segala bentuk persekutuan, pengakuan adanya Tuhan selain Allah, dan segala peribadatan yang ditujuan kepada sesuatu yang selain Allah. Firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Senada dengan ayat di atas, dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan atau sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita mengabdi dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi segala macam pengabdian dan peribadatan lain selain karena Allah.
Allah akan memberikan ganjaran setimpal terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Sedikit dan kecil sekecil apapun amal kita, Allah akan memperhitungkannya. Permasalahannya sekarang adalah apakah hakikat ibadah itu? Apakah Allah akan menerima amal ibadah kita atau sebaliknya menolaknya mentah-mentah? Hadirin yang berbahagia, ibadah secara bahasa berarti taat, tunduk, patuh, mengikuti dan doa. Sedangkan menurut istilah fikih adalah segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya di akhirat kelak. Ibadah juga bermakna supaya mengesahkan Allah dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri serta menundukkan jiwa serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat 36. Ibadah secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah khasyah atau khusus atau ibadah mahdoh, ibadah yang ketentuannya sudah pasti, yakni ibadah yang ketentuannya dan tata cara pelaksanaannya yang meliputi syarat dan rukun telah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah yang termasuk kategori ini adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah khusus ini adalah bentuk peribadatan dan penyembahan sebenarnya bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Yang kedua, ibadah ammah atau disebut juga ibadah ghair mahdoh, yakni semua perbuatan yang dilakukan oleh orang mukmin yang mendatangkan kebaikan atau menghilangkan keburukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ibadah dalam kaitannya seorang hamba sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dalam kategori ini antara lain yaitu makan, minum, bekerja, menuntut ilmu, membantu sesama, membuang duri di jalan, beramar ma'ruf nahi munkar, dan lain-lain. Ada 4 syarat agar ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak tercapai 4 syarat ini, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah dan tidak membawa manfaat sama sekali bagi pelakunya, hanya kerugian yang akan didapatkan. 4 syarat yang dimaksud adalah: 1. Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengetahui dasar hukumnya dari nas Al-Quran atau Al-Hadis. Yang ketiga, ada tuntunan atau contoh dari Rasulullah. Yang keempat, terpenuhinya ketentuan syara yang mencakup syarat dan rukun. 1. Syarat yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Agar amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus dilandasi niat ikhlas karena Allah. Orang yang menjalankan ibadah karena kepaksaan misalnya atau karena riya, maka akan rusak, batal, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hal ini juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian yang berbahagia, niat artinya menyengaja dalam hati dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Jika ia berniat untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya, maka ia akan bersungguh-sungguh, dimulai dari berwudu, menuju masjid, kemudian sholat berjamaah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selain itu, hatinya bertuju kepada Allah. Ia hanya sholat karenanya, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau terpaksa. Jika seseorang beribadah karena ingin dilihat orang atau riya, maka tidak akan berguna ibadahnya. Ia hanya akan memperoleh pujian
atau cacian dari orang lain. Riya adalah syirik kecil, sesuatu yang amat ditakuti oleh Rasulullah terjadi pada umatnya. Sabdanya, sesungguhnya yang aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Rasul menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, syarat kedua agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui dasar hukum atau ilmunya. Hal ini penting karena jangan sampai seseorang beribadah tanpa hanya ikut-ikutan, tidak memahami dasar hukumnya. Misalnya ia sholat hanya ikut-ikutan orang saja, tidak mengakui hukumnya dan dasar perintahnya, tidak mengetahui hukumnya dan dasar perintahnya. Jika ditanya mengapa kamu sholat, ia jawab, saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan aja. Ibadah yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak mengetahui mengapa ia melakukannya. Seseorang yang mengikuti atau menjalankan perintah agama dengan memahami hukum dan dasarnya disebut ittiba. Ittiba, sedangkan bila tanpa dasar ia tidak memahami apa yang ia kerjakan, hanya ikut-ikutan saja, maka disebut taklid. Allah memerintahkan kita untuk mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang ketiga, syarat ketiga adalah ada tuntunan atau contoh dari Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling pantas untuk ditiru dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah, beliau adalah orang yang paling khusyuk, paling benar, dan paling sesuai dengan syariat Islam. Setiap detail, rukun, dan syarat suatu ibadah sangat diperhatikan oleh beliau. Dalam hal muamalah atau ibadah ammah, beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling santun tutur katanya, dan paling dapat dipercaya segala janji dan ucapannya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah dan beramal soleh merupakan satu keharusan bagi kita bila ingin diterima oleh Allah. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji, dan ibadah lainnya secara gamblang dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Ya. Sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang amat signifikan dalam syariat agama Islam karena ada 3 hal. Yang pertama adalah sunnah Rasulullah menguatkan suatu perintah atau larangan yang telah disebutkan dalam nas Al-Quran seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji, larangan syirik kepada Allah, larangan durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Dalam hal ini perintah atau larangan mempunyai 2 sumber dalil, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah menjelaskan atau menafsirkan perintah atau larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Perintah sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat dalam Al-Quran tanpa menjelaskan tata caranya, maka Rasulullah menjelaskan secara jelas dan tata caranya, waktunya, bilangan rakaatnya, rukun dan syaratnya. Demikian halnya dengan perintah puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Rasulullah menjelaskan itu semua karena beliau memang diberi hak oleh Allah untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran, firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Sunnah Rasulullah menetapkan suatu hukum yang belum ada dasarnya dalam Al-Quran, seperti larangan memakai pakaian sutra,
dan perhiasan emas untuk laki-laki, larangan makan binatang yang bertaring dan berkuku panjang. Oleh karena itu tidak lengkap hukum Islam tanpa sunnah Rasulullah. Seseorang tidak akan dapat beribadah kepada Allah tanpa mengambil contoh dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Bila ada amalan yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasulullah namun dikerjakan juga, maka itu namanya adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap apa yang sesat masuk neraka. Demikian dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Allah menegaskan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengaku cinta dan beriman kepada Allah. Firman-Nya adalah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian yang keempat, terpenuhinya ketentuan syarat yang mencakup syarat dan rukun. Agar amal ibadah sah dan tidak batal atau rusak, harus terpenuhinya semua syarat dan rukunnya. Maka waktu sholat misalnya, masuk waktu sholat misalnya adalah syarat wajib salat 5 waktu. Tidak sah sholatnya bila dilaksanakan di luar waktu yang semestinya. Membaca Al-Fatihah misalnya adalah rukun yang harus dipenuhi. Bila tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Bila tidak sah sholat maka tidak akan diterima oleh Allah. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah mahdoh lainnya seperti puasa, zakat, dan haji. Pendek kata, supaya Allah menerima amal ibadah harus dilakukan dengan sah atau benar menurut ketentuan syarat. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian mungkin ceramah minimalis ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi pemirsa yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan umur panjang, memberikan sehat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf, dan hanya kepada Allah kami memohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.